Teori pertama, Shirohige salah satu kru bajak laut Rocks. Sigar pernah ngomongin soal masa kejayaan sebuah kelompok bajak laut terkuat di masa 40 tahun lalu, yaitu bajak laut Rocks. Awalnya cuma si Kaido sama Big Mom doang yang dikaitin jadi kru tuh kelompok. Tapi bener aja, gak butuh waktu lama sampai fans One Piece ngeprediksi dan ngekoneksiin kisah masa lalu si Shirohige sama bajak laut Rocks. Dan di chapter 957, teori ini jadi kenyataan setelah si Sengoku ngejelasin tentang sejarah bajak laut Rocks. つまり真相は ゴッドバレーにて天竜人とその奴隷たちを守るためそこに居合わせたガープとロジャーが手を組みロックス海賊団を打ち破った事件。 Teori kedua, identitas asli si Sanji. Selama bertahun-tahun teori ini udah beredar. Sebenarnya banyak versinya, tapi yang terkenal tuh versi yang ngekaitin identitas asli si Sanji sama nama julukan yang sering si Sanji pilih kalau pas lagi nyamar. Contohnya kayak pas di Arabasta, si Sanji pakai nama Mr. Prince. Udah gitu tipe golongan darahnya yang langka banget, sering dikaitin sama keluarga Ningrat. Dan semua teori ini diperkuat setelah beredarnya poster buronan si Sanji dengan status only alive. Sampai pada akhirnya di chapter 812, teori kalau si Sanji seorang pangeran tuh beneran terungkap karena Doi adalah anak ketiga dari keluarga Vinsmoke yang mimpin kerajaan Jerma. Teori nomor 3, Big Mom ibunya Lola. Buat yang lupa, si Lola ini kapten dari bajak laut Rolling yang pernah bertarung bareng si Luffy pas ngelawan si Moria di Thriller Bark. Dari situ gak butuh waktu lama sampai si Lola temenan sama si Nami. Nah, sebelum berpisah, si Lola sempet ngasih fever card ibunya dan bilang kalau ibunya itu bajak laut ternama di dunia baru. Dari sini fans udah pada curiga kan tuh dan bikin teori kalau ibunya si Lola ini adalah si Big Mom. Dan yap, di chapter 835 teori ini jadi kenyataan. 私のママが海賊やっててね。あ、そうだわ。これママのビブルカードよ。あげるわ。紙？おお、よかったなおい。 Teori nomor 4, Sabo masih hidup. シモジミンが私の船の前を横切った。 Setelah klimaks cerita Marineford, kita disuguhin sama flashback tentang kisah petualangan si Luffy pas masih bocah, bareng dua sosok kakak angkatnya, yaitu si Ace sama Sabo. Si Sabo ini diceritain mati duluan sebelum si Ace, gara-gara meleduk ditembak meriam. Tapi uniknya, fans One Piece kagak terima sama hal ini, dan nganggep kalau si Sabo masih hidup. Teori-teori tentang si Sabo ini makin diperkuat, setelah si Oda sering banget ngasih petunjuk di berbagai adegan SBS sampai cover manga, kalau si Sabo tuh masih hidup. Dan bener aja di chapter 731, si Sabo ternyata selama ini masih hidup. Sayangnya ngalamin amnesia. Sampai kemudian ingetannya balik lagi setelah lihat kabar kematian si Ace. Teori nomor 5, Bagi jadi si Chibukai sampai Yonko. 俺様の快進撃はもう誰にも止められねえ。数年後には4区、やさ海賊王にあ俺。 Pas pertama kali dikenalin sebenarnya kagak begitu banyak orang yang suka sama si Bagi. Tapi setelah kisah petualangannya buat kabur dari penjara Impel Down sama si Luffy, orang-orang jadi malah suka sama si Bagi. Dari bajak laut tanpa reputasi apa-apa, sampai jadi salah satu dari 4 kaisar penguasa lautan dunia baru. Teori tentang si Bagi ini sebenarnya cuma dilandasin sama guyonan semata, karena kehokian yang sering si Bagi tunjukin. Nyatanya setelah perang Marineford berakhir, si Bagi langsung dikirimin surat undangan sama pemerintah dunia buat jadi si Chibukai
Chibukai. Kemudian setelah si Chibukai bubar, si Buggy malah naik lagi jadi Yonko. Gara-gara dianggap jadi pemimpinnya si Crocodile sama Mihawk. Teori nomor 6, Shirahoshi adalah Poseidon. Ada 3 buah senjata kuno yang ada di One Piece, Pluton, Poseidon, sama Uranus. Dikatakan ketika ketiga senjata ini dipakai, dunia bakal langsung hancur. Nah, Poseidon jadi yang paling unik karena berwujud makhluk hidup, yaitu putri dari para duyung yang tinggal di pulau manusia ikan. Beberapa bulan sebelum dikasih tahu kalau si Shirahoshi itu senjata kuno Poseidon, fans One Piece udah duluan bikin teori ini. Dan bener aja, sebagai senjata kuno, si Shirahoshi dikaruniain kekuatan buat ngendaliin Kayoroi, atau makhluk laut yang biasa ada di Calm Belt. Teori nomor 7, Kaido adalah seekor naga. Dulu, sebelum sosok si Kaido ini dibongkar, fans OP cuma bisa ngira-ngira kekuatan apaan yang dimiliki sama si Kaido. Ada yang ngekaitin soal kumisnya yang mirip sama kumis lele lah, ampe tato sisik yang ada di lengannya. Ampe kemudian diungkap kalau si Kaido tuh pemakan buah iblis juan hewan mistis. Pas pertama kali muncul pakai sosok full naganya, si Kaido ini kelihatan keren banget nyir. Tapi ya, buat sebagian orang yang ikutin One Piece kagak begitu kaget pas kekuatan transformasi jadi naga ini dikasih lihat. Berhubung mereka udah duluan ngeprediksi tentang sosok naga si Kaido ini. Teori nomor 8, identitas asli buah Gomu-Gomu. Jauh sebelum identitas asli buah Gomu-Gomu kebongkar, fans OP udah duluan curiga sama nih buah. Sebenarnya ada teori-teori lain seputaran nih buah. Ada teori yang bilang kalau buah ini tuh sebelumnya dimakan si Roger lah, dan lain sebagainya. Tapi yang terbukti justru teori tentang buah Gomu-Gomu yang ternyata bukan sembarang buah. Teori ini terbukti benar setelah di chapter 1044 diungkap, ternyata buah iblis Gomu-Gomu tuh sebenarnya buah iblis tipe Zoan bukan Paramecia. Zoan manusia model Nika. Sebuah buah iblis yang punya kekuatan jauh di luar nalar manusia. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lo tahu teori One Piece lain yang jadi kenyataan juga, silakan lo bisa langsung kasih tahu aja di kolom komentar. Terus buat yang minat sama merchandise Distrik Anime, silakan lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry kalau saya salah kata. Bye!